Pemirsa, kembali di Buka Mata, Buka Hati. Sebelumnya, kita telah mengetahui hukum dan tata cara ziarah kubur dalam syariat Islam. Begitupun, kita harus selalu menjaga agar ziarah kubur yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Maka, kita wajib menjaga dan menghormati ketentuan dan larangan yang telah Allah tetapkan. Tentu, jangan sampai ibadah ziarah kubur yang kita lakukan menjadi menyimpang, bahkan parahnya mendekati syirik karena kelalaian kita yang menjalankan hal yang dilarang Allah. Berikut hal-hal yang makruh dan munkar dilakukan ketika berziarah. Madzhab Maliki menyatakan makruh hukumnya makan, minum, tertawa, dan banyak bicara termasuk juga membaca Al-Quran dengan suara keras. Tidaklah pantas bagi seseorang yang berada di perkuburan baik ia bermaksud berziarah atau hanya secara kebetulan untuk berada dalam keadaan bergembira dan senang seakan-akan dia berada pada suatu pesta. Seharusnya dia ikut hanyut dan memperlihatkan perasaan ikut hanyut di hadapan keluarga mayat. Selain itu disebutkan pula bahwa makruh hukumnya mencium peti yang dibuat di atas makam, atau mencium makam serta menyelaminya atau mencium pintunya ketika masuk berziarah makam. Sedangkan sholat persis di atas kuburan seseorang dan menghadap kuburan tanpa tembok penghalang, maka ulama sepakat tentang ketidakbolehannya. Rasulullah SAW juga melarang hal tersebut. Namun berbeda jika sholat di samping kubur, terdapat perselisihan di antaranya. Namun demi kehati-hatian disarankan untuk tidak melaksanakan sholat di kompleks perkuburan. Rasulullah SAW juga melarang dari sholat di antara kuburan, dikecualikan dari hal ini adalah bagi seseorang yang ingin melaksanakan sholat jenazah, tetapi tidak berkesempatan mensolati mayit saat belum dikuburkan. Selain hal yang sudah disebutkan, tidak diperbolehkan melakukan tawaf mengelilingi kuburan untuk keperluan ibadah. Hal ini sering dijumpai dilakukan oleh orang-orang awam di kuburan orang-orang sholih. Dan hal ini termasuk dalam kesyirikan. Tawaf hanya boleh dilakukan pada Baitul Ka'bah. Penziarah tidak diperbolehkan untuk berdoa, meminta perlindungan, dan meminta tolong pada penghuni kubur. Hal ini hukumnya haram dan merupakan kesyirikan. Berdoa di makam hanya diperbolehkan jika ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sama artinya dengan melarangnya berdoa dengan perantara mayit. Berdoa dan memohon kepada ahli kubur agar mendapatkan rezeki yang banyak, agar mendapatkan jodoh untuk pasangan hidup, agar naik pangkat dan jabatan, agar dimenangkan dalam pemilu atau pilkada, dan juga untuk mendapatkan bocoran nomor judi buntut pun sama hukumnya dibenci Allah dan kehilangan rahmatnya. Ahli kubur yang kita kunjungi kuburannya pun bukan tempat bertanya, sebab yang diminta tidak lebih mampu dari yang meminta. Sebab baik kita maupun ahli kubur tersebut sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berdaya. Dan termasuk perbuatan yang keliru dalam ziarah kubur untuk bertanya kepada ahli kubur. Misalnya meminta petunjuk agama dari perkara hukum-hukum syariah. Kita harus ingat bahwa bertanya dan meminta petunjuk sesama makhluk Allah tentu tidak dapat merasakannya. Mencari petunjuk bukan dengan cara kekuburan, melainkan dengan cara menuntut ilmu agama secara serius, telaten, dan berkesinambungan. Kadang ada saja orang yang memasang penerangan pada makam kerabatnya. Padahal hal itu merupakan salah satu perbuatan yang dilaknat Rasulullah SAW. Memberi penerangan baik untuk memasang lilin ataupun lampu dilarang oleh syariat Islam. Karena hal itu merupakan tata cara ziarah orang ahli kitab dan majusi. Selain itu tidak memberi manfaat pula bagi mayit dalam kubur. Rasulullah SAW pun menghendaki kita untuk tidak duduk di atas kuburan serta tidak menginjaknya. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk yang ditunjukkan bahwa kita yang masih hidup ini menghormati orang yang mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun tidak boleh memberikan sesajen bentuk apapun baik berupa bunga, uang, masakan, beras, kemenyan, dan sebagainya. Juga dilarang menyembelih hewan atau kurban di kuburan. Selain itu tidak boleh mengambil benda-benda dari kubur seperti kerikil, batu, tanah, bunga, papan, pelepah, pulang, tali, dan kain kafan, serta yang lainnya untuk dijadikan jimat. Karena mempercayai keberuntungan lewat jimat dapat secara tak sadar menyedot kita dalam dunia syirik yang sangat dibenci oleh Allah. Sesuai sunnah Rasul untuk memberi tanda bagi kuburan kerabat kita, terutama cukup dengan meletakkan sebuah batu setinggi 1 jengkal untuk menandai kuburan. Tidak perlu alasan menambah sesuatu yang lain untuk menambah keindahan. Walaupun bangunan itu bertujuan untuk melindungi dari panas dan hujan di kuburan, sama sekali tidak ada artinya. Karena bagi ahli kubur hal itu tidak memberikan keuntungan khusus. Nah, pemirsa Buka Mata Buka Hati, itulah beberapa larangan yang harus dihindari oleh orang-orang yang ingin berziarah kubur. Bila berziarah, hendaknya memperhatikan agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menjadi larangan tersebut. Khawatir menghapus rahmat Allah, bahkan parahnya menjadi salah satu hal syirik. Wallahu a'lam bishawab.
Setelah ini kita akan membahas waktu tepat berziarah, ketentuan menabur bunga dalam ziarah, serta hukum menziarahi ulama maupun tokoh agama penting. Tetap di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa, buka mata, buka hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur adalah salah satu ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu memang Rasulullah pernah melarangnya, akan tetapi sudah dimansuh sama Rasulullah sendiri dan Rasulullah menganjurkannya. Kenapa? Karena sejatinya kita menziarahi yang meninggal, akan tetapi kalau kita datang ke tempat orang yang sudah meninggal, itu akan menghidupkan hati kita, membuat kita mengingat bahwasanya kematian pun akan datang kepada kita. Nabi pernah menceritakan kepada para sahabat bahwasanya beliau senantiasa berziarah. Karena Nabi SAW yazuru qabra syuhada fi kulli haulin. Bahwa Nabi pernah setiap tahunnya itu mengunjungi, menziarahi makam-makam para syuhada, para sahabat-sahabat yang gugur berperang bersama Rasulullah SAW. Itu Nabi setiap tahun datang tuh ziarah, terus kemudian mendoakan mereka. Kemudian setelah itu mengambil hikmah dari berziarah, yaitu apa? Mengingat kematian. Ya, sesuai dengan sabda Nabi, wa kafa bil mauti wa'idhan. Maka cukuplah bagi kita kematian adalah nasihat terbaik. Jadi kalau kita manusia sedang banyak permasalahan, banyak naik turunnya, iman kita kan labil, kadang naik kadang turun. Nah, nasihat yang terbaik adalah mengingat kematian. Mengingat kematian, kita banyak berziarah, kita ziarahi kuburan orang tua, kita ziarahi kuburan kakek nenek, maka itu akan menjadi penyemangat kita lagi untuk menjalani kehidupan agar bisa lebih baik. Makanya betul apa sabda Nabi Muhammad SAW, untuk kita bisa senantiasa melakukan ziarah kubur. Makanya hukumnya sunnah. Begitu pemirsa. Ya, kemudian Rasulullah juga mengajarkan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ini maksudnya kita dimintai untuk bisa mendoakan keluarga kita, saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia mendahulu kita. Ini adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena doa kita pasti sampai kepada orang yang meninggal. Tentunya begitu nanti kita meninggal dunia pun kita juga minta didoain sama anak-anak kita, sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita. Kalau kita mau didoakan, maka sebaiknya kita juga ikut mendoakan, menziarahi, mengunjungi makam-makam. Untuk apa? Untuk bisa menghidupkan hati, mengingat kematian, dan kemudian bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah demikian, kalau kita banyak mengingat mati, maka kita akan terhindar dari yang namanya keinginan untuk berbuat maksiat, keinginan yang ingin membuat Allah murka. Nah, ini adalah salah satu hal penting untuk kita bisa senantiasa melazimkan ziarah kubur, mendatangi makam-makam orang tua kita dan saudara-saudara kita. Untuk apa? Membangkitkan kehidupan agama di dalam hati kita masing-masing. Demikian pemirsa.